Halo sahabat pendidikan, suara pendidikan Dirgahayu. Selamat datang kembali di episode kedua podcast kita. Saya Firda dan hari ini kita akan membahas tentang potensi siswa. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang BKK Cakrawala. Sekarang kita akan bahas tentang kesiswaan dan juga PPDB di SMK Dirgahayu Kedung Adem. Pertama-tama, bisa Ibu untuk perkenalan dulu? Terima kasih Mbak Firda. Baik, sahabat pendengar Suara Pendidikan SMK Dirgahayu Kedung Adem. Perkenalkan, saya Bu Nina Rahmawati, biasa dipanggil dengan Bu Rahma. Saya di sini selain sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, saya juga sebagai guru agama di SMK Dirgahayu Kedung Adem. Alamat saya di Desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Status alhamdulillah saya sudah menikah, kemudian memiliki 2 orang putri. Sudah, kayaknya gitu aja ya teman-teman. Iya Bu, kami sangat beruntung ya teman-teman bisa memiliki narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Wakakesiswaan di SMK Dirgahayu Kedung Adem yang memiliki pengalaman sangat luas untuk membimbing dan mendidik para siswa-siswinya. Oke Bu, kita akan masuk ke pembahasan ya. Oke. Bagaimana Bu peran Wakakesiswaan dalam membimbing atau mengawasi para siswa-siswinya? Baik, sebelumnya saya coba jawab terlebih dahulu untuk bagaimana peran dari Waka Bidang Kesiswaan dalam membimbing juga mengoptimalkan supaya siswa-siswi dapat berkembang secara optimal dalam perkembangannya masing-masing. Tentu Wakakesiswaan ini memiliki peranan yang sangat vital, artinya memiliki peran yang sangat penting. Namun seberapa pentingnya peran Wakakesiswaan ini tidak dapat berjalan secara individu, artinya bisa bekerja sendiri, harus melibatkan beragam pihak. Sehingga untuk membimbing para siswa, Waka Bidang Kesiswaan ini sangat membutuhkan kerjasama dari tim yang ada di lembaga pendidikan di situ. Jadi untuk peran dari Wakakesiswaan ini lebih pada menjadi fasilitator. Artinya Wakakesiswaan itu berusaha memberikan fasilitas yang seluas-luasnya kepada para siswa supaya mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan melibatkan peran serta dari seluruh pihak yang ada di lembaga pendidikan. Seperti itu. Oh baik Bu. Apa saja strategi atau program yang diterapkan oleh Wakakesiswaan untuk meningkatkan kesejahteraan sekolahan ini? Oke, terima kasih. Untuk strategi atau program, sebenarnya dari Waka Bidang Kesiswaan itu banyak sekali program yang harus dilakukan supaya bisa memfasilitasi siswa. Nah, dari sekian banyak program itu, yang paling utama untuk bagaimana supaya siswa itu bisa merasa sejahtera di lingkungan sekolah, Wakakesiswaan berupaya untuk memaksimalkan koordinasi dengan para pihak yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Bisa dipahami bersama bahwa ketika untuk menangani siswa, baik itu terkait tentang penanganan siswa bermasalah ataupun siswa berprestasi dan lain sebagainya, Wakakesiswaan itu membutuhkan kerjasama dari beragam pihak. Di antaranya ketika penanganan siswa, itu Wakakesiswaan membutuhkan kerjasama mulai dari guru mata pelajaran, kemudian guru piket, dilanjut wali kelas, kemudian guru BK, sampai dengan Waka Bidang Kesiswaan. Artinya penanganan itu supaya bisa berjalan secara maksimal, memang tidak bisa langsung dilakukan oleh Waka Bidang Kesiswaan. Artinya harus ada tahapan yang dilakukan. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh Wakakesiswaan tentunya memaksimalkan koordinasi antara pihak-pihak terkait tersebut supaya bisa benar-benar berjalan sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan siswa, kemudian siswa merasa berkembang secara optimal, itu dapat tercapai.
Oke Bu, apa aja tantangan utama yang dihadapi oleh Waka Kesiswaan dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk tantangan utama, sebenarnya kalau tantangan itu banyak sekali Mbak Firda ya. Karena memang dari awal saya sampaikan Waka Kesiswaan dalam menjalankan tugas itu tidak bisa sendirian. Jadi ada unsur keterkaitan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga tantangan utamanya adalah bagaimana kemudian menstabilkan hubungan atau sinergi yang dilakukan oleh beragam pihak tadi supaya peran dari setiap pihak itu benar-benar bisa berjalan secara optimal dan tujuannya bisa tercapai. Karena memang dalam penanganan siswa, mau itu tentang siswa berprestasi, siswa bermasalah, atau apapun itu, memang tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Karena ada unsur-unsur lain yang mendukung terjadinya hal itu. Sehingga ketika tantangan utamanya apa untuk bidang kesiswaan, tentu bagaimana menstabilkan jalannya setiap peran tadi. Misalnya guru BK, itu memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan siswa. Bagaimana kemudian guru BK itu bisa berjalan secara optimal, kemudian guru piket itu juga punya dukungan terkait bagaimana bisa menstabilkan keseluruhannya. Jadi semua komponen yang ada di lembaga pendidikan itu memiliki keterkaitan masing-masing, sehingga menurut saya tantangan utama bagi saya ketika menjalankan tugas adalah bagaimana supaya bisa menstabilkan jalannya setiap peran tadi sehingga tujuannya bisa tercapai secara maksimal. Iya Bu, apakah Waka Kesiswaan juga terlibat dalam proses pembinaan kepemimpinan dan karakter siswa dan bagaimana implementasinya? Oke, jadi kalau keterlibatan Waka Kesiswaan terhadap kepemimpinan bagi siswa ya tentu sangat memiliki keterlibatan atau bisa dikatakan Waka Kesiswaan itu memiliki peranan yang besar dalam bagaimana memberikan pelatihan atau pengarahan kepada siswa yang kaitannya dengan kepemimpinan ataupun pembinaan karakter. Nah, bagaimana kemudian implementasinya untuk kepemimpinan misalnya? Kesiswaan itu memiliki wewenang untuk membuat suatu program yang kemudian ditindaklanjut oleh pembina OSIS agar bisa melaksanakan kegiatan LDKS. Jadi suatu kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan pelatihan kepemimpinan dasar. Kemudian untuk pembina karakter, bagaimana keterlibatannya? Tentu kesiswaan juga memiliki keterlibatan di dalamnya yang memang dalam menjalankan tugas itu, kesiswaan bekerja sama dengan guru piket, kemudian security, kemudian guru BK, kemudian juga pembina karakter, dan juga termasuk di dalamnya adalah guru pembina ekstrakurikuler yang terkait. Artinya yang berhubungan dengan karakter. Jadi apakah terlibat? Tentu sangat terlibat. Begitu Mbak Firda. Ya, bagaimana Waka Kesiswaan berkolaborasi dengan guru-guru dan pihak sekolah lainnya untuk menciptakan lingkungan sekolah? Oke, bagaimana berkolaborasi? Baik Mbak Firda, setiap lembaga pendidikan sebelum mulai tahun ajaran baru itu pasti kan sudah dibentuk suatu tim. Artinya mulai dari pembagian tugas, tupoksi dan lain-lain itu sudah dijelaskan seperti itu. Sehingga ketika tugas itu sudah diberikan kepada kami yang ada di lingkungan pendidikan, tentu kita akan berusaha menjaga komitmen itu supaya bisa mencapai tujuan kita atau visi misi dari sekolah kita. Nah, ketika kita sudah menerima tugas itu, kita paham tentang visi misi sekolah kita, bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di dalamnya, yang dalam hal ini adalah jika Waka Kesiswaan tadi saya sampaikan perlu bekerja sama dengan mulai dari guru mapel, guru piket, guru BK, kemudian guru ekstra, guru pembina karakter, security, bahkan sampai staf karyawan, maka kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Waka Kesiswaan bisa dari awal, yaitu ketika
tugas itu sudah diberikan kepada kita bersama, maka kita akan membangun komitmen itu supaya dalam perjalanannya nanti tujuan kita bisa tercapai dan senantiasa melakukan evaluasi bersama. Yang evaluasi bersama ini selalu kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali ketika kita rapat dinas. Jadi koordinasi yang kita lakukan bagaimana ya, semacam itu. Kita sistemnya adalah sistem kekeluargaan. Artinya ketika dalam tim kita itu memang setelah dievaluasi ada hal-hal yang tidak sesuai, maka kita bahas secara kekeluargaan sehingga tindak lanjutnya itu bisa lebih mengena. Seperti itu, Mbak Firda. Baik Bu, apa aja langkah-langkah konkret yang diambil oleh Wakakesiswaan untuk mendukung siswa dalam mengatasi tantangan akademis maupun non-akademis? Oke, Mbak Firda. Jadi memang ya siswa itu dalam perkembangannya di lembaga pendidikan itu pasti paling enggak akan mengalami entah itu tantangan yang sifatnya akademis maupun non-akademis. Kemudian sebagai bidang kesiswaan tentu ada upaya yang dilakukan supaya anak-anak atau para siswa itu bisa menghadapi tantangan yang sifatnya seperti itu. Nah, bagi saya langkah konkret yang bisa saya lakukan diantaranya, jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Mbak Firda ya. Tapi menurut saya ini yang paling penting sebagai langkah konkret supaya bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak dalam menghadapi tantangan yang sifatnya akademis maupun non-akademis. Bagi saya adalah lebih berusaha untuk mengoptimalkan koordinasi dengan guru BK. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, kesiswaan itu memang tidak bisa berjalan sendirian, harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah guru BK. Nah, untuk memberikan kemudahan kepada siswa supaya bisa terhindar atau mengatasi masalah yang kaitannya dengan akademis maupun non-akademis, di sini upaya saya adalah bekerja sama dengan guru BK supaya guru BK ini lebih memberikan layanan yang sifatnya individual kepada siswa, mulai dari layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan individu, layanan bimbingan belajar, bahkan layanan bimbingan karir. Jadi langkah konkretnya adalah saya sebagai kesiswaan berkoordinasi dengan guru BK supaya guru BK benar-benar bisa menjalankan layanan-layanan yang sudah ada dan disediakan guru BK, kemudian mengarahkan para siswa supaya bisa bekerja sama juga dengan guru BK supaya layanan yang diberikan BK itu bisa berjalan secara maksimal, dan tentu ketika layanan-layanan yang diberikan oleh guru BK itu dijalankan, anak-anak juga sangat berpartisipasi, maka tantangan-tantangan baik itu tantangan yang sifatnya akademis maupun non-akademis itu bisa diatasi oleh para siswa sesuai dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Karena setiap individu siswa itu kan berbeda Mbak Firda ya. Jadi mungkin masalah menurut siswa A itu masalah, tapi menurut siswa B itu bukan masalah. Jadi setiap siswa itu bisa memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sehingga supaya tantangan itu bisa diatasi oleh setiap siswa, ya siswa diberikan layanan yang berbeda. Entah itu layanannya di bidang bimbingan belajar, layanan karir, sosial, sesuai dengan masalahnya masing-masing. Itu Mbak Firda. Iya Bu, bagaimana Wakakesiswaan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa atau wali murid dan memastikan keterlibatan mereka dalam perkembangan anak-anak mereka? Ya, begini Mbak Firda, memang dalam dunia pendidikan itu orang tua atau keluarga itu tidak bisa dipisahkan gitu Mbak Firda ya. Artinya ketika lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah ingin supaya anak-anak atau para siswa itu bisa berkembang secara optimal, itu harus dan sifatnya wajib Mbak Firda. Supaya artinya begini, wajib mengikut sertakan peran orang tua. Karena dari sekian 24 jam ya kehidupan kita sehari-hari, itu dari 24 jam
di sekolah itu hanya sekian persen, hanya sekian jam. Selebihnya itu di luar sekolah, Mbak Firda ya. Jadi kemudian keluarga dan orang tua itu memiliki peranan yang sangat besar. Nah, karena sekolah menyadari bahwa keluarga, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting, maka lembaga pendidikan atau sekolah itu memang harus mengikut sertakan dan memberikan peran terhadap orang tua. Untuk lembaga kami atau SMK Dirgahayu, bagaimana kemudian mengikut sertakan orang tua? Nah, setiap 3 bulan sekali Mbak Firda, sekolah kami memiliki agenda rutin, yaitu ada pertemuan wali murid setiap 3 bulan sekali, itu minimal. Artinya bisa saja secara insidental kurang dari 3 bulan ada pertemuan wali murid. Nah, dalam hal ini kesiswaan bekerja sama dengan Wakahumas Mbak Firda, supaya bisa berhubungan secara langsung dengan pihak wali murid yang dalam hal ini 3 bulan sekali. Di situ kami berusaha untuk memberikan kabar kepada orang tua atau wali murid terkait bagaimana perkembangan dari putra-putri mereka. Nah, dari informasi yang kami berikan itu, kemudian tentu selama pembelajaran atau kegiatan di sekolah, Bapak Ibu guru tentu memiliki catatan-catatan khusus. Entah itu sifatnya mungkin tentang masalah yang dialami siswa atau prestasi yang diraih oleh siswa, itu nanti ketika ada waktu 3 bulan tadi, ketika pertemuan wali murid secara rutin akan kami sampaikan Mbak Firda. Nah, itu termasuk salah satu upaya dari sekolah untuk mengikut sertakan orang tua dalam mengembangkan putra-putri mereka. Nah, selain itu kami juga memfasilitasi setiap kelas, kami meminta wali kelas untuk membuat grup WA Mbak Firda. Jadi untuk memudahkan entah itu mulai dari wali murid, kemudian wali kelas, juga kesiswaan, supaya mudah untuk memberikan informasi apapun terkait siswa. Begitu Mbak Firda. Oke Bu, sekarang kita akan beralih ke seputar penerimaan siswa didik baru ya Bu? Iya. Oke, pertama, bagaimana nih Bu proses penerimaan peserta didik baru ini berlangsung? Oke, sebelum itu saya kabarkan dulu Mbak Firda ya. Jadi untuk seluruh pemirsa, kami sampaikan bahwa PBDB SMK Dirgahayu Kedung Hatem itu sudah kami buka Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin sekarang kelas 9, ya entah itu jenjang SMP maupun MTS di wilayah Kedung Hatem dan sekitarnya, kami sampaikan bahwa PBDB SMK Dirgahayu sudah kami buka Mbak Firda. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini, berdasarkan hasil evaluasi kami di tahun kemarin Mbak Firda ya. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dipilih oleh calon siswa baru Mbak Firda. Yang pertama kami buka itu ada jalur inden. Jalur inden itu kelebihannya Mbak Firda tidak perlu ada tes seleksi. Artinya adik-adik punya minat apa, bakatnya di bidang apa, karena kami memiliki 4 jurusan Mbak Firda ya. Ada jurusan akuntansi, ada jurusan perkantoran, ada jurusan TBSM, dan juga ada jurusan DKV. Jadi dari 4 jurusan itu minat dan bakatnya ada di jurusan apa? Supaya ketika adik-adik di luar sana yang mendaftarkan diri di jalur inden itu tidak melaksanakan tes potensi akademik atau tes penjurusan. Kemudian kami juga membuka jalur prestasi Mbak Firda. Kelebihannya apa? Kalau jalur prestasi ini memiliki kelebihannya sama juga dengan jalur inden. Artinya tidak perlu tes seleksi karena memang menggunakan jalur prestasi gitu Mbak Firda ya. Jadi bagi teman-teman masih kami buka untuk jalur prestasi ini sampai dengan akhir bulan Januari. Ini kan masih ada waktu, jadi untuk adik-adik di luar sana yang kemarin-kemarin mungkin belum ada niatan untuk bergabung di SMK Dirgahayu, nah mumpung masih ada waktu di jalur prestasi, adik-adik bisa daftar di jalur prestasi. Nah Bu, misalnya mungkin akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini Mbak Firda ya. Berarti kalau Januari sudah selesai jalur pendaftarannya sudah ditutup? Tentu tidak. Ya, itu hanya 2 jalur yang sudah kami buka. Artinya setelah 2 jalur ini masih ada jalur reguler.
ada tes gelombang pertama, ada tes gelombang kedua. Artinya pendaftaran peserta didik baru di SMK Dirgahayu ini sampai dengan sekarang masih dibuka, Mbak Firda, gitu ya. Nah, alurnya Mbak Firda tadi selain ada jalur inden, ada jalur prestasi, tadi ada jalur reguler. Ya, itu yang membedakan adalah ada tesnya, Mbak Firda. Kalau jalur inden, jalur prestasi itu tanpa tes, sesuai dengan minat dan bakat tanpa ada tes. Kalau jalur reguler itu tentu ada tes. Tesnya ada 2, tes penjurusan dan tes wawancara. Seperti itu, Mbak Firda. Oke Bu, apa saja tahapan yang harus dilalui oleh peserta PPDB yang akan masuk di SMK Dirgahayu ini? Iya, jadi untuk tahapannya karena PPDB kami sudah mulai start di bulan November, Mbak Firda, sementara sekarang sudah bulan Januari, alhamdulillah calon peserta didik baru SMK Dirgahayu untuk tahun pelajaran 2024-2025 sampai dengan hari ini itu ada 151, Mbak Firda. Jadi alhamdulillah sekali untuk Bapak Ibu SMK Dirgahayu, Dewan Guru, staf, juga seluruh siswa-siswi di SMK Dirgahayu yang sudah sangat bersemangat untuk melakukan sosialisasi, juga memberikan informasi, alih info kepada adik-adik kelas 9 di luar sana yang kemudian membuahkan hasil sampai dengan hari ini sejumlah 150 siswa itu terdiri dari jalur inden dan jalur prestasi ya. Jadi tapi ini kami tidak artinya tidak menyombongkan diri gitu Mbak Firda ya. Dari 151 itu tentu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kami masih membuka jalur pendaftaran ya. Untuk jalur prestasi masih ada sampai dengan akhir bulan Januari ini. Kemudian nanti di awal bulan Februari itu sudah masuk jalur reguler yaitu gelombang pertama. Jadi masih dibuka dan untuk adik-adik semuanya tentu yang sudah membulatkan tekad untuk bergabung segera daftarkan diri. Oke Bu, adakah proses bimbingan atau orientasi khusus yang diberikan kepada calon siswa baru untuk membantu mereka mengenal lebih baik SMK ini? Iya, tentu saja ada Mbak Firda ya. Yang pertama itu kami lakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi ini ada 2 Mbak Firda. Yang pertama sosialisasi di sekolah, berarti di SMP atau MTS. Yang kedua sosialisasi di rumah. Artinya ada sosialisasi yang kami lakukan kepada pihak orang tua secara langsung. Gunanya apa? Kalau di sekolah, anak-anak atau adik-adik yang sekarang kelas 9 itu masih mungkin tergantung temennya. Kan gitu. Tapi kalau di rumah bersama dengan orang tua juga bisa juga paham. Oh ternyata kalau sekolah di SMK Dirgahayu itu seperti itu Bu ya. Oh ternyata masuknya sekian hari, pelajarannya seperti ini. Jadi sosialisasi yang kami lakukan supaya calon siswa kami itu lebih mengenal kepada sekolah kami. Selain sosialisasi di lembaga pendidikan, kami juga sosialisasi kepada pihak keluarga. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, kami juga memberikan layanan. Yang kedua adalah kita mengumpulkan siswa Mbak Firda ya, calon siswa baru, mulai dari sosialisasi jurusan, kemudian ada pemantapan jurusan, ya, pengenalan lingkungan sekolah, sampai dengan nanti ujungnya ada di kegiatan MPLS. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami persiapkan supaya membantu calon siswa baru lebih mengenal terhadap sekolah kita, juga terhadap apa saja yang ada di sekolah kita, mulai dari jurusannya, kemudian Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Tuh Mbak Firda. Oh, seperti itu ya Bu? Iya. Oke, bagaimana peran orang tua atau wali murid dalam proses PPDB? Apakah mereka juga terlibat dalam tahapan-tahapan tertentu? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan Mbak Firda kalau sosialisasi kami juga terhadap keluarga ya atau orang tua. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau orang tua atau pihak keluarga itu memang dilibatkan dalam proses penerimaan siswa baru ini. Jadi siswa yang mendaftarkan dirinya ke sekolah kami itu rata-rata memang atas persetujuan orang tua. Karena memang ketika kami melakukan sosialisasi, kami juga memberikan gambaran kepada pihak keluarga atau orang tua supaya orang tua juga paham, oh berarti kalau saya
menyekolahkan anak saya di lembaga pendidikan SMK Dirgahayu, ini loh kelebihannya. Oh, ini loh kelebihannya. Jadi bukan hanya anak saja yang tahu, tapi memang orang tua dilibatkan dalam proses PPDB ini, Mbak Firda. Oh iya Bu, apa aja tips atau saran bagi para calon siswa baru yang ingin sukses dalam mengikuti proses PPDB di sekolah ini? Iya, oke. Jadi tipsnya yang pertama Mbak Firda adalah mantapkan hati dulu. Sebenarnya minat dan bakat adik-adik itu apa? Gitu ya. Jadi jangan hanya sebatas teman, ikut teman, karena 3 tahun pembelajaran itu kita nggak akan terus bersama dengan teman kan, karena setiap orang itu punya bakat dan minat masing-masing. Nah, biasanya kalau adik-adik di luar sana memilih pendidikan karena sebatas teman, itu nanti di pertengahan jalan dalam 3 bulan itu akan mengalami kesulitan-kesulitan, Mbak Firda. Berbeda ketika adik-adik di luar sana ketika memutuskan untuk memilih melanjutkan di pendidikan tertentu, itu sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan sendiri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atas dasar minat dan bakat itu pasti akan kita lakukan dengan senang hati kan gitu Mbak Firda ya, karena sesuai dengan keinginan dan minat kita. Tapi ketika itu tidak sesuai, pasti akan terjadi banyak masalah di kemudian hari. Sehingga tips dari saya terutama mantapkan hati dulu. Lihat atau introspeksi diri, sebenarnya aku pingin apa sih? Minatku apa sih? Kemudian ketika nanti saya lulus saya mau ngapain sih? Nah, ketika adik-adik di luar sana sudah memantapkan hati, oke, minat saya di bidang ini, saya sukanya ini. Nah, lihat sekolah yang mau adik-adik tuju itu, misalnya di SMK Dirgahayu itu, minat dan bakat adik-adik ada nggak di sana? Ketika sudah ada, segera daftarkan diri. Karena mohon maaf, saya bukan sombong Mbak Firda ya. Karena pengalaman hasil evaluasi tahun kemarin, itu sekolah kami bukan menolak sih bahasanya, apa ya, kami tidak bisa menerima siswa baru dengan alasan kuota dari jurusan kami itu sudah penuh Mbak Firda. Jadi kan sayang ya, pingin sekolahnya di sana tapi hanya gara-gara jumlah rombelnya sudah penuh, jurusannya sudah penuh, kita nggak bisa di sana. Maka untuk itu buat adik-adik semuanya, kalau sudah mantap ya, tips dari saya segera daftarkan diri. Karena khawatirnya nanti kalau adik-adik sudah mendekati hari kelulusan, adik-adik baru bingung mau mencari pendidikan, mau melanjutkan kemana, ternyata sekolah yang ingin adik-adik tuju itu sudah penuh, itu kasihan ya. Jadi mending kalau memang sudah mantap, sudah tahu minat bakatnya apa, segera daftarkan diri adik-adik semuanya, gitu Mbak Firda. Kemudian tips lain adalah jangan asal ikut teman. Itu yang paling penting ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan minat dan bakat kita itu pasti lebih enak untuk kita jalan. Itu Mbak Firda. Terima kasih Bu Rahma atas sharingnya ya. Mbak Firda, sama-sama. Oke Mbak Firda, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, saya boleh yel-yel dulu ya? Boleh. Oke. Ini yel-yel kebanggaan dari SMK Dirgahayu. Jadi adik-adik di luar sana yang belum tahu mungkin ya bisa terus lihat kita. Oke, nanti saya yang ngomando Mbak Firda ya. Oke. SMK bisa. Dirgahayu, oke. SMK Dirgahayu, yes, yes, yes. Maju, berprestasi, beriman, bermasa depan. Bisa kita mulai Mbak Firda ya? Bisa. SMK bisa. Dirgahayu, oke. SMK Dirgahayu, yes, yes, yes. Maju, berprestasi, beriman, bermasa depan. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Dan terima kasih untuk para sahabat pendidikan yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Tetap semangat dalam belajar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.